Pernahkah Anda meninggalkan sebuah diskusi, debat, atau bahkan percakapan santai dengan perasaan bahwa Anda kalah, bukan karena argumen Anda salah, tetapi karena lawan bicara Anda memiliki kekuatan verbal yang membuat Anda terdiam, bingung atau bahkan marah? Rasanya seperti Anda memasuki pertarungan fisik, tetapi pertempuran itu dimenangkan atau dikalahkan di medan perang pikiran. Mereka tidak perlu berteriak, mereka tidak perlu mengancam. Mereka hanya menggunakan kata-kata, logika, dan timing mereka untuk secara efektif melumpuhkan argumen Anda, membalikkan beban pembuktian, atau membuat Anda terlihat tidak kompeten di depan publik. Apa yang terjadi? Mereka telah menguasai seni, menjatuhkan lawan bicara, sebuah keterampilan yang jarang diajarkan di sekolah, tetapi yang mendominasi ruang rapat, negosiasi, dan interaksi sosial berisiko tinggi. Namun, video ini bukan tentang menjadi troll yang agresif, kasar, atau manipulatif. Kekuatan sejati dalam komunikasi terletak pada keanggunan dan efektivitas retorika. Seni menjatuhkan lawan bicara yang kita bahas di sini adalah tentang menguasai struktur argumen, membalikkan momentum dialog, dan menggunakan logika sebagai senjata Anda. Ini adalah tentang memastikan bahwa kebenaran atau posisi yang paling rasional, Andalah yang menang, bukan sekadar suara yang paling keras. Video ini akan membedah 7 prinsip, kunci dari catur verbal, strategi tersembunyi yang digunakan para pengacara ulung, negosiator top, dan komunikator paling persuasif di dunia. Wonibi adalah keterampilan untuk melindungi diri Anda dari retorika kosong dan untuk memastikan bahwa ide-ide terbaik Anda didengar dan dihormati. Jika Anda siap untuk berhenti merasa tidak berdaya dalam debat dan mulai menguasai kekuatan kata-kata Anda, mari kita mulai dengan prinsip pertama. Prinsip yang berhubungan dengan fondasi dari setiap argumen. Bagian pertama, prinsip pertama, menggali fondasi argumen, the root of logic. Jangan serang permukaan, serang premis. Prinsip pertama dari seni menjatuhkan lawan bicara adalah menggali fondasi argumen. Ini berarti Anda harus mengabaikan permukaan dari apa yang mereka katakan dan secara cerdas menyerang premis atau asumsi dasar mereka. Kebanyakan orang dalam debat hanya menyerang kesimpulan lawan mereka. Mereka terkadang, saya tidak setuju dengan keputusan Anda, atau statistik Anda salah. Serangan ini mudah dipertahankan, karena lawan Anda dapat dengan mudah memberikan satu data pembanding lagi. Pikiran yang terlatih tahu bahwa setiap argumen yang rapuh dibangun di atas 1 atau 2 asumsi yang tidak diucapkan. Untuk menjatuhkan argumen, Anda harus membuat premis itu runtuh. Latihan kritis. Ketika lawan bicara Anda mengajukan pernyataan, jangan langsung bereaksi. Ajukan pertanyaan diam-diam. Mengapa mereka berpikir ini benar? Dan asumsi apa yang harus benar agar pernyataan ini menjadi benar? Jika lawan Anda berkata kita harus memotong anggaran pemasaran karena bisnis kita stagnan. Premis yang diserang, stagnasi bisnis sepenuhnya disebabkan oleh pemasaran, atau memotong pemasaran pasti akan meningkatkan keuntungan. Cara menjatuhkan. Saya setuju dengan diagnosis stagnasi, tetapi apakah Anda mengasumsikan bahwa satu-satunya masalah kita ada di pemasaran, dan bukan pada kualitas produk atau distribusi? Memotong pemasaran saat ini adalah premis bahwa masalah berasal dari sana, padahal mungkin masalahnya adalah visibilitas produk yang hebat. Dengan menyerang premis, Anda memaksa lawan bicara Anda kembali ke fondasi, dan jika fondasi itu rapuh, seluruh argumen mereka akan runtuh dengan sendirinya. Tanpa Anda harus banyak berbicara, prinsip ini mengajarkan, jangan membuang energi menyerang kesimpulan. Jatuhkanlah premis dan kesimpulan itu akan mati bersama dengan fondasinya. Bagian kedua, prinsip kedua, membalikkan beban pembuktian, the burden reversal. Jadikan lawan bicara Anda pengambil risiko. Prinsip kedua adalah membalikkan beban pembuktian, the burden reversal. Ini adalah teknik retorika klasik yang secara cerdas mengalihkan risiko dan upaya pembuktian kepada lawan Anda. Dalam logika, beban pembuktian ada pada orang yang mengajukan klaim atau mengusulkan perubahan. Namun dalam percakapan yang kacau, beban ini seringkali dialihkan kepada Anda. Lawan Anda mengajukan ide baru yang berisiko. Anda menyatakan kekhawatiran dan tiba-tiba, Andalah yang harus membuktikan mengapa ide itu akan gagal. Seni membalikkan beban adalah tentang mengajukan 3 hingga 5 pertanyaan spesifik yang mengharuskan lawan Anda membuktikan validitas keamanan atau kelayakan usulan mereka. 3 pertanyaan kunci. Pertanyaan 1 tentang risiko. Berdasarkan data apa Anda dapat menjamin bahwa kerugiannya tidak akan melebihi keuntungan di kuartal berikutnya?
Pertanyaan 2 tentang logika. Mengapa Anda mengabaikan skenario X, Y, dan Z yang secara historis menunjukkan kegagalan dalam penerapan yang sama? Pertanyaan 3 tentang konsekuensi. Jika ini gagal, apa 3 langkah mundur yang harus kita ambil? Dan siapa yang akan bertanggung jawab penuh? Dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam, Anda melakukan 2 hal. Pertama, Anda menunjukkan kontrol dan ketenangan yang unggul. Kedua, Anda menarik energi dari lawan Anda karena sekarang mereka harus bekerja keras untuk membela dan merasionalisasi usulan mereka. Jika usulan mereka lemah, mereka akan segera tersandung pada pertanyaan-pertanyaan ini. Prinsip ini mengajarkan, jangan biarkan diri Anda dipaksa membela status quo. Paksa orang yang mengajukan perubahan, berisiko untuk bekerja membuktikan masa depan yang mereka janjikan. Bagian ketiga, prinsip ketiga, menggunakan senjata keheningan, the silent anchor. Ketenangan yang melumpuhkan agresi. Prinsip ketiga, dan mungkin yang paling kuat untuk menghadapi lawan yang agresif atau emosional, adalah menggunakan senjata keheningan. Ini adalah teknik jangkar diam, the silent anchor. Pikiran yang tidak terlatih dalam debat, cenderung bereaksi instan dan emosional terhadap serangan. Mereka membiarkan suara lawan mereka menarik mereka ke dalam kekacauan. Pikiran yang terlatih tahu bahwa keheningan adalah noise yang paling keras di tengah argumen yang memanas. Ketika lawan bicara Anda mulai menaikkan volume, menggunakan serangan pribadi, atau mencoba memancing Anda. Langkah 1, jangan merespons. Jangan memotong, jangan membela diri. Biarkan mereka menyelesaikan semua yang ingin mereka katakan. Langkah 2, jeda yang disengaja. Setelah mereka selesai, hitung secara internal 3 hingga 5 detik. Jeda yang disengaja ini terasa sangat lama dalam interaksi manusia, dan jeda ini menunjukkan kontrol total dan dominasi mental. Langkah 3, balas dengan ketenangan. Jawab dengan nada suara yang jauh lebih tenang dan lebih lambat dari yang mereka gunakan, dan hanya tanggapi inti argumen, abaikan serangan pribadi. Keheningan Anda yang tenang berfungsi sebagai cermin. Itu memantulkan kembali agresi mereka kepada mereka, membuat mereka terlihat tidak stabil dan tidak terkontrol. Lawan yang tidak mendapatkan reaksi emosional yang mereka harapkan akan segera kehilangan momentum dan kekuatan mereka. Prinsip ini mengajarkan, jangan pernah biarkan lawan Anda menarik Anda ke tingkat kekacauan mereka. Ketenangan adalah penolakan yang paling kuat terhadap agresi. Bagian keempat, prinsip keempat mengidentifikasi. Red herring dan straw man, the logic filter. Menyaring logika palsu untuk serangan tepat sasaran. Prinsip keempat adalah mengidentifikasi dan menamai kesalahan logika, fallacies, yang sering digunakan oleh lawan bicara. Ini adalah filter logika, the logic filter. Sebagian besar argumen yang menjatuhkan Anda sebenarnya adalah retorika kosong yang didasarkan pada logika yang salah, bukan fakta. 2 kesalahan yang paling umum adalah red herring lawan Anda. Tiba-tiba mengubah topik ke subjek yang menarik tetapi tidak relevan untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan argumen utama mereka. Strawman, lawan Anda menyederhanakan atau mendistorsi argumen. Das yang sebenarnya menjadi versi yang mudah diserang, lalu menjatuhkan versi yang terdistorsi itu. Cara menjatuhkan. Anda tidak perlu menjadi profesor logika, mereka hanya perlu menamai manuver mereka dengan tenang. Untuk red herring, saya menghargai pendapat Anda tentang kebijakan baru, tetapi itu adalah pengalihan dari pertanyaan awal saya tentang keberlanjutan finansial dari proyek yang sedang kita bahas. Mari kembali ke topik utama. Untuk strawman, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menentang ide tersebut secara keseluruhan. Argumen saya adalah bahwa model ini memiliki risiko spesifik yang belum Anda jelaskan. Tolong jangan sederhanakan posisi saya menjadi sesuatu yang tidak saya katakan. Dengan menamai manuver itu, Anda menarik tirai dari ilusi mereka dan secara efektif mengatakan kepada semua hadirin bahwa lawan Anda tidak jujur atau tidak mampu mempertahankan argumen mereka yang sebenarnya. Prinsip ini mengajarkan kekuatan terletak pada kejelasan. Jangan biarkan lawan Anda bertarung melawan hantu. Paksa mereka untuk mempertahankan argumen mereka yang sebenarnya. Bagian kelima, prinsip kelima, meminta data dan sumber secara spesifik, the specificity trap. Jebakan detail yang mempermalukan generalisasi. Prinsip kelima adalah meminta data dan sumber secara spesifik. Ini adalah jebakan spesifisitas, the specificity trap. Orang yang lemah dalam argumen cenderung menggunakan generalisasi yang luas untuk terdengar berwibawa. Semua orang tahu bahwa ide itu tidak akan berhasil.
atau statistik terbaru membuktikan kita benar. Kekuatan mereka ada di ketidakjelasan. Untuk menjatuhkan argumen ini, Anda harus memaksa mereka untuk menjadi sangat-sangat spesifik 3 pertanyaan detail. Secara spesifik, siapa semua orang yang Anda maksud dan kapan survei itu dilakukan? Anda menyebutkan statistik terbaru. Bisakah Anda memberikan kami sumber utama, nama jurnal atau tanggal laporan, dan angka pati yang Anda gunakan? Anda mengatakan ide ini secara historis gagal. Di 2 contoh spesifik mana hal ini terjadi, dan apakah kondisinya sama seperti kita sekarang? Jika lawan bicara Anda tidak dapat memberikan detail spesifik yang dapat diverifikasi, dan sebagian besar tidak bisa, karena mereka hanya mengutip opini atau rumor, maka klaim mereka akan runtuh di bawah tekanan pemeriksaan detail. Anda tidak menyerang mereka, Anda hanya memeriksa validitas klaim mereka. Prinsip ini mengajarkan klaim besar harus didukung oleh bukti spesifik. Jangan biarkan generalisasi luas melewati filter rasional Anda. Bagian ke-6. Prinsip ke-6 menghindari kemenangan. Total, the graceful retreat. Keseimbangan kekuatan dan kehormatan. Prinsip ke-6, yang membedakan ahli retorika dari bully, adalah menghindari kemenangan total atau menghancurkan lawan secara publik. Ini adalah mundur yang anggun, the graceful retreat. Tuan sejati dari komunikasi yang efektif, bahkan dalam konfrontasi, bukanlah untuk membuat lawan Anda terlihat bodoh. Tujuan itu adalah untuk memenangkan persetujuan audiens Anda dan mempertahankan hubungan jangka panjang. Ketika Anda melihat bahwa lawan Anda telah terpojok atau kehabisan amunisi setelah menerapkan prinsip 1 hingga 5, Anda harus menarik diri dengan anggun. Cara menjatuhkan dengan kehormatan. Setelah Anda berhasil menjatuhkan fondasi argumen mereka, tutup dengan pernyataan yang merangkum bukan menghina. Saya menghargai upaya Anda untuk mencari solusi, tetapi seperti yang telah kita buktikan, premis awal model ini cacat. Oleh karena itu, kita harus kembali ke opsi yang lebih realistis, yaitu B. Berikan jalan keluar bagi lawan Anda untuk menyelamatkan muka mereka. Saya tahu Anda bersemangat tentang ide ini, dan energi Anda sangat berharga. Mari kita salurkan energi itu untuk memperbaiki kelemahan logis ini minggu depan. Dengan bertindak anggun, Anda melakukan 2 hal yang kuat. Pertama, Anda memenangkan rasa hormat dari audiens yang tidak menyukai bully. Kedua, Anda melestarikan hubungan dengan lawan Anda, karena orang yang dihancurkan secara total akan menjadi musuh permanen. Prinsip ini mengajarkan, kemenangan sejati adalah memenangkan argumen tanpa menghancurkan kehormatan lawan Anda. Kekuatan sejati menunjukkan pengendalian diri dan keanggunan. Bagian ke-7. Prinsip ke-7, pengulangan argumen inti, the sonic branding, menanamkan pesan di tengah kebisingan. Prinsip ke-7, yang memastikan bahwa Anda yang menjatuhkan percakapan adalah pengulangan strategis argumen inti Anda. Ini adalah pencitraan merek suara, the sonic branding. Dalam debat yang kacau, ide terbaik seringkali hilang di tengah kebisingan dan side arguments. Pikiran lawan Anda akan mencoba menarik Anda ke 10 arah yang berbeda. Pikiran yang terlatih tahu bahwa mereka harus menanamkan 1 hingga 3 kalimat inti mereka di benak audiens, tidak peduli seberapa keras lawan mereka berusaha mengalihkan perhatian. Teknik pengulangan. Setiap kali Anda mendapatkan giliran bicara, Anda harus mengulang argumen inti Anda dengan sedikit variasi, selalu kembali ke tema yang sama. Intinya di sini, seperti yang telah saya sebutkan, adalah bahwa kita harus fokus pada arus kas, bukan pada pengeluaran modal yang tidak teruji. Sebelum kita membahas detail kecil, mari kita kembali ke satu fondasi. Arus kas yang stabil adalah prioritas. Jika kita menyelesaikan masalah arus kas ini, semua hal lain akan jatuh pada tempatnya. Itu adalah fokus kita. Dengan mengulangi frasa kunci Anda menjadikan pesan Anda yang paling penting sebagai jangkar bagi audiens. Ketika debat berakhir, audiens akan mengingat 3 hal yang Anda katakan, bukan 30 hal yang dikatakan lawan Anda. Prinsip ini mengajarkan, jangan biarkan lawan Anda mendefinisikan pertempuran. Anda harus menjadi brand yang dominan dalam komunikasi melalui pengulangan pesan inti yang tenang. Kita telah membedah 7 prinsip kunci untuk menguasai seni menjatuhkan lawan bicara, dari menyerang fondasi, premis hingga menggunakan keheningan sebagai senjata yang melumpuhkan. Ingat, ini bukan tentang agresi atau manipulasi. Ini adalah tentang keanggunan retorika dan penggunaan logika yang unggul untuk memastikan bahwa ide-ide terbaik dan paling rasional Anda
yang menang dalam setiap ruangan. Anda harus melatih pikiran Anda untuk tenang di bawah tekanan, untuk menggali lebih dalam dari permukaan, dan untuk meminta bukti saat orang lain hanya menawarkan opini. Ingatlah 3 komitmen utama ini. Langkah pertama, jangan bereaksi secara instan. Ciptakan jeda yang tenang, pilar 3, untuk menganalisis argumen. Langkah kedua, tanyakan mengapa serang premis dan bukan kesimpulan lawan. Anda, pilar 1. Langkah ketiga, tarik diri dengan anggun, jangan hancurkan lawan yang sudah kalah. Menangkanlah kehormatan audiens Anda, pilar 6. Kekuatan sejati dalam komunikasi adalah kontrol. Kontrol atas diri Anda, kontrol atas logika Anda, dan kontrol atas narasi Anda. Tindakan apa yang akan Anda ambil 5 menit dari sekarang yang menunjukkan bahwa Anda telah menguasai papan catur verbal Anda? Terima kasih telah berani melatih pikiran Anda untuk keunggulan retorika.